Setelah sepakat, aku dan Rahmat mulai melihat setiap jengkal bus itu. Nampak bercak darah dan barang-barang penumpang masih ada di beberapa bagian bus. Ketika aku sedang melihat kolong bus, tanpa terduga, Rahmat naik dalam bus yang ringsek itu. Karena kaget, aku menoleh ke arah Rahmat yang sepertinya menemukan sesuatu. "Mat, kamu ngapain?" tanyaku. "Gak apa-apa, aku cuma lagi lihat kondisi dalamnya aja." "Ya udah, kita balik aja yuk. Kayaknya emang gak bisa diperbaiki lagi bus ini," ucapku. Ketika aku melihat sekitar, hawanya agak sedikit berbeda. Seperti ada perasaan sedang diawasi. Tapi siapa dan mengapa? Aku yang sudah tak nyaman coba kembali meminta Rahmat untuk segera turun. Halo YouTube, dan selamat datang kembali di Cerita Misteri ID. Di video kali ini kembali gue mau berbagi kisah mistis pesugihan. Dan seperti biasa, nama tokoh dalam cerita maupun lokasi kejadian telah kami samarkan untuk menjaga privasi narasumber dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan cerita misteri pun dimulai. Tiba-tiba terlihat seseorang sedang duduk di bangku penumpang yang ada di tengah bus. Bayangannya tidak terlalu jelas karena gelap dan tertutup tirai jendela. Aku coba tidak memperhatikannya. Namun sosok itu seperti memintaku untuk menatapnya. Bayangan itu seperti wanita dengan rambut yang panjang dan baju berwarna putih. Aku terpaku beberapa detik dibuatnya. Tubuhku mulai gemetar ketika melihat ada luka yang menganga pada wajahnya. Perlahan aku mulai melihat jelas wajahnya yang sudah hancur. Mat, kamu ngapain? Ayo cepat turun!" teriakku yang mulai kesal dengan tingkah Rahmat. Ketika aku melihat ke arah Rahmat, betapa terkejutnya aku. Rahmat sudah tidak berada di sana. Aku menoleh mencari Rahmat yang tiba-tiba saja menghilang. Dan dalam sekejap, wanita itu sudah berada di sampingku. Tubuhku mematung, tak bisa digerakkan. Hanya bola mataku saja yang dapat bergerak. Di sini aku coba menutup mata, tapi tidak bisa. "Mas, tolong saya. Tolong mas," ucap wanita itu lirih meminta bantuanku. Aku yang tak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya hanya dapat coba berteriak. Hingga akhirnya seseorang menepuk bahuku dari belakang. Tepukan itu membuat tubuhku kembali normal dan bayangan itu tiba-tiba saja menghilang dengan suasana yang kembali terang. "Astagfirullahaladzim," ucapku. "Yud, kamu bengong aja. Tadi kamu nyuruh aku cepat-cepat buat balik, sekarang malah diem saja. Ayo kita balik." "Lihat apa sih kamu?" tanya Rahmat kepadaku. Jadi ketika aku berteriak pada Rahmat tadi, ternyata Rahmat langsung menghampiri dan berjalan menujuku hingga dia melewatiku beberapa meter. Dan menurutnya setelah dia menoleh, aku hanya mematung menghadap pintu masuk bis. Karena kesal, Rahmat menepuk bahuku dan tepukan Rahmat juga yang menyadarkanku tadi. Setelah sadar, kami berdua mulai berjalan kembali menuju kantor polisi. "Ayo kita pulang." Dengan nada kesal, Rahmat berjalan. "Iya Mat, maaf ya, abis kamu ngapain juga masuk ke dalam?" jawabku. Di sini Rahmat tak membalas permintaan maafku. Setelah kami berpamitan kepada polisi dan coba menghubungi Pak Joko untuk melaporkan kondisi bus tersebut, aku kembali meminta maaf pada Rahmat. Mungkin teriakanku tadi menyinggung perasaannya. "Mat, maafin aku ya. Aku tadi ketakutan Mat, soalnya aku melihat sesuatu di dalam bus." Belum juga aku selesai bicara kepada Rahmat, tiba-tiba Rahmat menutup mulutku. "Jangan diceritain Yud, wanita itu masih bersama kita." Mendengar hal itu, aku terdiam. Rasa takut itu kembali muncul. Bagaimana bisa Rahmat tahu kalau sosok itu adalah wanita? Atau dia juga melihat hal yang sama denganku? Dengan kondisi yang bingung dan juga takut,
Aku memilih untuk diam, agar tidak mengganggu konsentrasi Rahmat dalam menyetir. Sepanjang jalan itu, aku hanya diam tanpa menoleh ke belakang, karena takut dengan sosok wanita itu. "Yuk, kita makan dulu ya." "Ayo," jawabku cepat tanpa mencerna ucapan Rahmat sama sekali. Setelah memarkirkan mobil, aku dan Rahmat mulai berjalan menuju sebuah warung kopi. Kami berdua berjalan cepat tanpa peduli dengan sepinya jalan malam ini. "Mat, malam ini kenapa sepi banget ya?" tanyaku. "Gak tahu Yud, aku cuma mau cepat-cepat sampai warung aja," jawab Rahmat ketakutan. Kami berdua pun akhirnya tiba di dalam warung. "Bu, beli kopi 2, ucap Rahmat. "Enggak Mas," jawab ibu warung. Di sini jantungku terasa plong karena dapat keluar dari mobil dan bertemu banyak orang. Kopi yang kami pesan pun akhirnya tiba. Aku dan Rahmat mulai membakar rokok untuk menenangkan diri. "Alhamdulillah ya Mat, akhirnya kita bisa istirahat." Di sini aku belum berani bertanya mengapa Rahmat bisa tahu kalau sosok di dalam bus itu adalah wanita. Karena Rahmat nampak ketakutan seperti melihat sesuatu. Aku yang khawatir akhirnya mengusap punggungnya dan coba membacakan doa. "Istighfar Mat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita berdua." "Astagfirullahaladzim," ucap Rahmat sambil coba meminum kopi. Tapi tetap saja keringat mengucur deras dari dahi Rahmat. Mengapa Rahmat begitu takut? Ada apa sebenarnya? "Mat, kamu gak apa-apa?" tanya aku kepadanya. "Gak apa-apa Yud, aku cuma kurang tidur sama takut aja." "Kalau itu sama Mat, aku juga. Gimana kalau kita izin sama yang punya warung untuk tidur di sini?" "Boleh Yud, aku juga sudah tidak sanggup lagi membawa mobil." Setelah kami menghabiskan kopi dan meminta izin kepada pemilik warung, aku dan Rahmat mulai berpindah ke arah pojokan warung untuk tidur. "Lebih baik aku tanyakan besok saja kepada Rahmat masalah tadi," ucapku dalam hati. Di sini tanpa terduga, tubuh Rahmat mulai menggigil dan panas. "Mat, kamu demam ya?" tanyaku. "Gak tahu Yud, tiba-tiba aku merasa dingin." Khawatir dengan kondisi Rahmat, aku coba meminta bantuan bapak pemilik warung. "Pak, tolong saya, teman saya demam," ucapku meminta bantuan. "Dek, kalian memang dari mana? Kok bisa banyak yang mengikuti kalian begini?" tanya bapak itu. Banyak gimana Pak? "Maksud bapak, apa yang banyak?" tanyaku kebingungan. "Sebelumnya mohon maaf ya dek, dari awal adek datang ke sini, ada banyak makhluk yang berdiri di luar warung ini. Wujudnya banyak yang tidak utuh, seperti korban kecelakaan." Jawaban bapak pemilik warung membuatku semakin takut. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa kami malah diteror seperti ini? "Memangnya kalian siapa dan mau kemana?" Kembali bapak pemilik warung bertanya kepadaku. "Mohon maaf Pak, saya dan teman saya ini dari kantor polisi yang dekat pintu tol itu Pak. Saya karyawan dari armada bus Pak Haji di kota Surabaya," jawabku. "Astagfirullahaladzim, apa kalian yang mengecek bus kecelakaan itu ya?" Kembali bapak itu bertanya. "Betul Pak," jawabku. "Ya sudah, malam ini kamu nginep di sini aja ya, sampai pagi. Tidak baik jika kamu memaksakan untuk pergi sekarang." "Tapi gimana dengan kondisi teman saya Pak?" tanyaku yang khawatir dengan Rahmat. "Temanmu ini jahil dek, makanya kalian jadi terbawa dengan kondisi seperti ini. Pokoknya malam ini kalian nginep di sini saja, biar bapak yang temani." Mendengar itu, aku sedikit tenang, walaupun Rahmat tetap menggigil kedinginan. "Pak, mohon maaf, memangnya bapak tahu dengan armada bus tempat saya bekerja?" "Ya, tahulah mas. Kamu juga pasti bukan orang asli sini kan?" tanya bapak pemilik warung. "Iya betul Pak, saya orang Sukabumi Pak." "Kok bapak bisa ngomong begitu?" "Iya mas, orang wilayah sini itu sudah hafal dengan kecelakaan yang hampir tiap tahun ini terjadi. Majikan kamu itu nyugi mas, dan wadalnya itu penumpang bus yang tadi kamu lihat."
Tapi temanmu ini tergiur dengan dunia, makanya sekarang menggigil begini. Dia pasti sudah mengambil sesuatu dari dalam bus itu, makanya sekarang dia demam gak karuan. Lalu gimana Pak? Teman saya bisa disembuhkan atau tidak? Tanyaku ketakutan. Sekarang semua tinggal Gusti Allah yang berkehendak. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Dek, selain atas izinnya. Dalam ketakutan, aku terus membaca doa, memuja dan memuji nama Allah, sampai akhirnya terdengar suara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek, kamu dari mana saja? Kenapa malah pindah tidur ke sini? Ucap Pak Polisi yang kebingungan melihatku tertidur pulas di dalam bangkai mobil bekas kecelakaan. Astagfirullah, Pak, kenapa saya di sini? Teman saya kemana, Pak? Lah, kamu ini gimana sih, Dek? Semalam teman kamu dijemput bis lain, tapi dia bilang kamu nggak ikut karena sudah penuh. Jadi kamu bakal nyusul besok pagi dan izin mau numpang tidur di pos. Pas pagi saya lihat kamu malah tidur di dalam mobil ini. Aneh-aneh saja kamu. Ya sudah, cepat keluar dan selesaikan urusan kalian. Ucap Pak Polisi yang meninggalkanku kebingungan. Rahmat dijemput bus lain. Kok Pak Joko nggak ngomong kalau ada bus lain yang akan menjemput kami? Terus semalam aku ngopi sama siapa dan di mana? Aku yang masih dalam kondisi bingung coba keluar mobil. Yang ternyata mobil itu milik sebuah pesantren yang ikut dalam kecelakaan beruntun dengan bus Pak Haji. Tak lama setelah itu, berita duka kembali terdengar. Rahmat ditemukan meninggal dunia tak jauh dari pool milik Pak Haji. Dan dari saku celananya ditemukan dompet korban kecelakaan di bus yang sebelumnya kami cek. Jadi ini yang membuat kami diikuti sosok wanita dan para korban kecelakaan untuk menggenapi tumbal yang sebelumnya. Mat, kenapa kamu ambil yang bukan hakmu? Di sini mulai terkuak mengapa aku bisa diterima di armada bus Pak Haji. Menurut warga dekat pool, armada Pak Haji setiap tahunnya pasti akan terjadi kecelakaan dan banyak memakan korban jiwa. Maka oleh itu, tidak ada yang berani bekerja di sana. Dan itu juga sebabnya Pak Haji merekrut karyawan dari luar kota, lalu memberikan tempat tinggal dan makan secara gratis agar karyawannya tidak tahu informasi mengerikan ini. Akibat kejadian ini, aku langsung mengundurkan diri dan kabur dari sana. Aku lebih baik kembali ke kampung daripada menjadi wadal untuk tumbal. Dan cerita misteri pun selesai.